Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Perumpamaan yang perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu pada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Yohanes yang barusan kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang berhadapan dengan orang-orang yang kepadanya dihadapkan suatu pertanyaan penting dari posisi orang-orang itu kepada Yesus tentang sebuah realitas di mana di hadapan Yesus mereka membawa seorang perempuan yang katanya kedapatan berzina. Sepintas lalu kita merefleksikan di sini ya. Orang-orang yang membawa perempuan yang berzina itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi mereka sudah punya bukti katanya bahwa perempuan itu kedapatan berzina. Dan oleh karena itu mereka mengambil sebuah hukum atau sebuah pernyataan musah ya, bahwa kalau seorang perempuan kedapatan berzina, mereka melemparinya dengan batu. Dan itu adalah hukuman. Jadi berdasarkan pernyataan musah itu atau berdasarkan perintah itu, setidaknya mereka merasa bahwa mereka sudah mempunyai kekuatan untuk setidaknya meyakinkan Yesus akan keputusan yang diambil Yesus terhadap perempuan itu. Yang menarik dikatakan dari penginjil Yohanes tadi, tujuan mereka untuk mencoba Yesus. Dikatakan tadi di situ adalah
Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Itu. Jadi di balik pernyataan, di balik bukti yang mereka sampaikan itu ternyata mereka punya motif tersendiri, yaitu mereka ingin menjebak Yesus, lalu kemudian menyalahkan dia. Karena mengeluarkan pernyataan, kalau seandainya Yesus menjawab itu ya, perempuan itu dihukum berdasarkan kata Musa tadi itu, di situ pernyataan Yesus yang kalau seandainya keluar dari mulut mereka, nah akan menjadi sebuah bumerang bagi Yesus. Jadi di sini pertama-tama yang dilihat oleh orang-orang tadi itu bukan pada persoalan zina perempuan itu ya, tapi mereka lebih pada fokus untuk menghancurkan sang kebenaran, atau untuk menghancurkan, untuk menjerat Yesus. Kejahatan dilakukan untuk menjerat kebenaran. Di situ Yesus ya yang menarik ya. Di situ Yesus tidak memberikan pernyataan apapun, tidak menjawab apapun. Dia hanya membungkuk lalu menulis di tanah, tetapi mereka terus memaksa. Yesus pun berdiri dan mengatakan pernyataan sebaliknya kepada mereka. Jika barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Apa yang terjadi? Tidak ada yang melempar, malah mereka pergi satu persatu dan menghilang. Itu artinya ya, bahwa orang-orang itu termasuk menyadari diri bahwa mereka bersalah, berdosa juga. Mungkin juga bahwa mereka menjerat perempuan itu atau menjebak perempuan itu sedemikian rupa, atau juga mungkin mereka juga pelanggan atau menjadi bagian dari orang-orang yang dilayani oleh perempuan itu, bisa jadi seperti itu ya. Tapi karena merasa tadi mereka bersalah dengan pernyataan Yesus, merasa berdosa ya dalam kata itu, mereka pun pergi satu persatu, dan pada akhirnya yang tertinggal hanyalah Yesus dengan perempuan itu. Di sini jawaban Yesus yang terakhir terhadap perempuan itu. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pernyataan itu keluar dari mulut Allah sendiri pada orang berdosa. Tuhan tidak pernah menghukum manusia yang berdosa, tetapi dia mengharapkan orang berdosa itu pergi dan jangan berbuat dosa lagi, karena Allah mau mengampuninya mulai dari sekarang. Tapi kalau masih tetap berdosa, ya itu urusannya dia nanti. Tapi di sini kita tahu bahwa Allah itu Maha Rahim. Dalam diri Yesus, dia tidak menghukum apapun terhadap perempuan itu, sekaligus tidak menjawab apapun terhadap pernyataan-pernyataan orang-orang tadi. Sebab Yesus pun tahu bahwa orang itu mau menjebak dia. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali ke dalam diri kita ya, dari bacaan ini kita mungkin seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, cenderung menghakimi sesama. Kesalahan kecil yang dimiliki oleh seseorang kita umbar-umbarkan dan menjadi hakim atas dirinya. Ya, seolah-olah bahwa kita itu lebih benar daripadanya. Jadi kita menghakimi sesama ya dengan apa yang kita tahu, bukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh saudara kita. Bisa jadi kita itu pernah menjadi hakim atas orang lain ya, karena mungkin kita merasa lebih benar, perbuatannya itu ya patut dihukum, ini hukumnya atau ini apanya. Mungkin juga kita pernah melakukan hal yang sama, tetapi kita menutupi dan menghakimi orang itu. Mungkin karena kita membencinya, atau mungkin karena kita tidak menyukainya dan sebagainya. Atau mungkin ada juga motif balas dendam atau ingin mencari sesuatu yang lain. Ya, di sini Tuhan sangat membenci hal-hal seperti itu. Tuhan itu tidak menghakimi kita manusia. Tapi mengapa kita sebagai sama manusia mau menghakimi sesama?
terhadap perempuan tadi itu, dia tidak menghakiminya. Dia tidak memberikan sebuah pernyataan yang mengucilkan perempuan itu. Dia tetap menyayangi perempuan itu, lalu kemudian dia menerimanya dan menyuruhnya pergi serta memberinya pengampunan. Teman-teman, saudara-saudari, belajar dari Yesus ini, pengampunan itu lebih penting daripada kita mengumbar dendam dan aib sesama kita. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.